Zina itu bukan cuma dosa besar, tapi bisa bikin imanmu pergi meninggalkanmu. Sahabat, bayangkan ini. Seseorang masih mengaku beriman, masih sholat. Tapi di saat ia berzina, iman itu tidak ada di dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Tirmidzi. Tidaklah seorang pezina saat ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah pencuri mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah peminum khamar meminumnya dalam keadaan beriman. Artinya apa? Bukan langsung kafir, tapi imannya lepas, hilang, tidak melindunginya. Dalam riwayat Imam An-Nasai disebutkan, jika ia melakukan itu, maka ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Bayangkan, seperti seseorang yang melepas kalung pengaman, lalu ia jatuh tanpa perlindungan. Dan dalam riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Al-Baihaqi, iman itu keluar dari dirinya, lalu berada di atasnya seperti bayangan. Jadi saat itu, dia bergerak tanpa iman di dalam dada. Lebih dalam lagi, Imam Al-Hakim meriwayatkan, iman itu dicabut darinya seperti seseorang melepas baju dari tubuhnya. Artinya, maksiat itu bukan sekadar pelanggaran, tapi proses mencabut iman dari hati. Dan yang paling menakutkan, perkataan Ibnu Abi Dunya, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah daripada seseorang menaruh air maninya di tempat yang tidak halal baginya. Ini bukan dosa ringan, ini dosa yang mengguncang iman. Tapi, jangan putus asa. Sahabat, dalam riwayat tadi juga disebutkan, kalau dia berhenti, kalau dia tinggalkan maksiat itu, maka iman akan kembali kepadanya. Artinya, pintu taubat masih terbuka. Mulai sekarang, jaga pandanganmu, batasi pergaulan yang mendekatkan pada zina, jauhi chat, konten, dan situasi yang membuka pintu dosa. Karena zina itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi dimulai dari hal kecil yang dianggap biasa. Kalau ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, "Ya Allah, kembalikan dan jaga imanku." Dan share video ini. Mungkin ada yang sedang hampir jatuh dan butuh diselamatkan.